Halo sahabat fisika, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Kita Privat. Nah, di video kali ini, kakak akan di video sebelumnya kalian telah membahas tentang gelombang stasioner terikat dan beda fase, gitu ya. Nah, di video kali ini, kakak akan membahas tentang gelombang stasioner bebas sama bagaimana cara untuk membuat persamaan gelombang, gitu ya. Kakak harap kalian bisa memperhatikan video ini dengan jelas. Kalau kalian sudah memperhatikan dan merasa kalian sudah mengerti, kalian bisa kerjakan latihan soal yang di link bawah ini, gitu ya, di link komentar. Terus lanjut aja ya, kita mulai pelajarannya tentang gelombang stasioner bebas. Ketika kalian mengerjakan gelombang stasioner bebas, kalian bisa menggunakan persamaan ini, ya. YP ya sama dengan simpangannya sama dengan 2A cos KX sin WT. Ini cos KX-nya sengaja kakak hitamin ini sebagai penanda kalau dia ini adalah stasioner bebas. Jadi stasioner bebas itu dilambangkan dengan K-nya itu berada di cos. Kalau gelombang stasioner terikat, X-nya itu berada di sin KX. Gitu ya. Nah, kalau misalnya gelombang stasioner bebas, dia menggunakan persamaan ini di mana X-nya itu berada, K-nya ini berada pada trigonometri cos, gitu ya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Beda sama gelombang stasioner terikat ya. Ini ketika gelombang datang, nanti ketika dia berada pada titik pantul, nanti gelombang ini bakal bergerak ke bawah nih. Akhirnya baru dipantulin lagi, gitu ya. Bagian-bagian dari gelombang stasioner bebas itu sama aja sih sama stasioner terikat gitu ya. Di mana ada simpul ya. Simpul itu adalah tempat-tempat gelombang yang tidak bergetar. Ini ya. Ini adalah titik simpulnya. Nah, kalian tahu nih jarak antar simpul ini berapa gelombang nih? Ya, ini kurang lebih setengah gelombang ya. Kan ini satu gelombang. Kalau sampai sini doang berarti setengah gelombang. Tapi dari simpul pertama ke titik pantul jaraknya seperempat gelombang ya. Ini seperempat gelombang, ini setengah gelombang sama setengah gelombang. Berlaku seterusnya. Nanti kalian bisa mencari persamaan jarak simpul ujung bebas itu dengan persamaan ini. Ini simpulnya ya. X sama dengan 2n-1 kali seperempat lambda. Gitu ya. Ini sebenarnya jarak kalau di ujung terikat itu jarak perut ya. Cuma kalau misalnya di ujung gelombang stasioner bebas, ini digunakan untuk jarak simpul ujung bebas gitu ya. Lanjut lagi, di mana X-nya ini adalah jarak simpul dari ujung terikat ya. Terus habis itu N-nya itu adalah simpul keberapa ya, simpul ke-1, simpul kedua kah atau simpul ketiga gitu ya. Nanti dari sini kalian bisa tahu nih kira-kira jarak simpul keberapa dengan titik pantulnya berapa meter gitu ya. Nah, terus nanti ada lagi namanya perut. Perut itu adalah tempat-tempat yang bergetar dengan amplitudo maksimum. Maksudnya apa nih? Yang di sini yang paling atas ya. Ini namanya perut ya. Ini juga perut sih, cuma ini namanya perut bawah ya. Kalau misalnya kita nyari perut, kita lihat nih jarak satu perut ke perut yang lain ini sama aja kayak setengah gelombang, ya gak? Ya ini setengah gelombang ya. Nah, ini setengah gelombang juga sama nih, dari sini ke sini setengah gelombang. Tapi dari perut pertama ke perut kedua, ini berapa gelombang? Oh sama ya, setengah gelombang juga ya. Cuma titik awal ini dari titik pantul. Perut pertama ini berada pada titik pantul. Ini jaraknya sama dengan setengah gelombang. Ya. Habis itu nanti kalian bisa lihat nih, dari sini kalian bakal dapat persamaan kalau jarak perut dari ujung bebas itu sama dengan X sama dengan N-1 kali setengah lambda. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian, ini keterangannya dulu deh. X-nya ini adalah jarak simpul dari ujung terikat dan N-nya ini sama dengan simpul ke 1, 2, atau ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nanya nih, berapa sih perut ke 1? Jadi kita masukin aja 1 kurang 1, 0 kali setengah lambda sama dengan 0. Berarti jarak perut pertama itu ya 0 dari titik pantul. Gitu ya. Lanjut ke contoh soal ya. Jadi di sini ada persamaan gelombang ya. Perhatikan persamaan gelombang stasioner di bawah ini. Di mana Y-nya itu sama dengan 0,4 cos 5Vx sin 30 Vt. Dari sini kita tahu ya, 5V ini adalah si K karena dia ada di sebelah X
Dan 30 V ini adalah W, kecepatan sudut, karena dia ada di sebelah T, gitu ya. Di mana X dalam meter dan T dalam detik. Tentukan jarak simpul kedua dan perut ketiga dari ujung bebas. Nah, dari sini kalian tahu ya, kalau ini adalah persamaan gelombang bebas. Kita lihat dari K-nya. K-nya ini berada pada cos. Ya, berarti dia itu pasti gelombang bebas. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, gambarnya kan kayak gini ya, gelombang stasioner bebas ya. Ketika kalian mau cari jarak simpul, kalian cari dulu nih nilai lambdanya nih, biar enak ya. Ketika kalian mau cari lambda, kalian bisa pakai persamaan ini. K sama dengan 2V per lambda. Kita cari lambdanya dulu, gitu ya. Di mana K-nya ini kan adalah 5V. Berarti nanti kalian bisa dapatkan nih, kalau lambda itu sama dengan 2V dibagi K, terus nanti lambdanya adalah 2V dibagi 5V, sama dengan 0,4 meter. Ya, ini lambdanya nih. Dari sini nanti kita bisa tahu nih, jarak simpul itu sama dengan 2N dikurang 1 dikali seperempat lambda. Masukin di angkanya, ditanya apa? Jarak simpul kedua, berarti 2N dikali 2 dikurang 1 kali seperempat dikali 0,4 meter. Dari sini ya. Maka akan kalian dapatkan kalau jarak simpul kedua itu sama dengan 0,3 meter. Nyambung ya? Atau, nah kalian bisa tahu nih, simpul kedua itu kan sama dengan 3/4 gelombang ya. 3/4 lambda. Coba kalian lihat deh. Simpul ke-1, simpul kedua. Ini setengah gelombang tambah 1/4 gelombang. Jadi simpul kedua ini sama dengan 3/4 lambda. Gitu ya. Nanti kalian tinggal input deh, 3/4 dikali 0,4 sama dengan 0,3 meter. Sama aja ya. Terus bagaimana kalau kalian cari jarak perut dari ujung bebas? Nah, kita lihat nih, jarak perut ketiga. Ya, kalian tinggal masukin aja persamaannya. P sama dengan N kurang 1 dikali setengah lambda. Nah, ini kan dia bilangnya perut ketiga. Berarti nanti tinggal N-nya tinggal kita ganti 3. Berarti 3 kurang 1 dalam kurung dikali setengah kali 0,4. Nah, nanti kalian akan dapatkan P-nya ini sama dengan 0,4 meter. Atau kalian bisa lihat juga nih, perut ketiga itu sama dengan satu gelombang. Coba kalian lihat nih. Ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Nah, ini kan sama aja kayak satu gelombang kan. Nah, berarti kalian bisa dapatkan nih kalau perut ketiga itu sama dengan 0,4 meter. Ya, sama aja ya. Kakak rasa untuk gelombang stasioner gampang ya. Mau terikat ataupun bebas. Oke, sekarang lanjut kita belajar membuat persamaan gelombang. Gitu ya. Kita tahu nih kalau persamaan gelombang itu kan biasanya pakai persamaan ini ya. Y sama dengan A sin WT plus minus KX. Nanti, ini contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah gelombang ya. Kita tahu nih dari sini gelombang ini amplitudenya adalah 0,5 meter. Terus panjang gelombangnya ini 4 meter ya. Ini 4, ini 2, 4, 6, ini 8 meter ya. Di sini ada dua gelombang di mana panjangnya pasti 8 meter. Terus nanti dikasih tahu nih, jika periode gelombang 2 detik, maka persamaan gelombangnya adalah, nah kita bisa kerjain nih. Di sini kita bisa input persamaannya kayak gini ya. Y sama dengan A sin 2VT plus minus 2V 2V per lambda dikali X. Kenapa ini dijadiin 2V per T? Karena ini adalah W ya. W-nya ini kakak ubah jadi 2V per T. K-nya ini dapat K-nya ini kakak ubah jadi 2V per lambda. Ini dari rumusnya ya. Nanti kalian bisa input angkanya, di mana amplitudenya ini adalah 0,5 sin 2V per 2. 2 ini adalah periodenya dari sini. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena gelombangnya lagi ke kanan. Dikurang 2V per 4. 4 itu adalah panjang gelombangnya dikali X. Ya. Nanti dari sini kalian akan dapatkan nih, kalau Y-nya ini sama dengan 0,5 sin V sin dalam kurung VT min 0,5 VX. Ya, ini udah bener nih. Cuma kadang-kadang kalau di PG soalnya agak dipersulit gitu ya. Jadi kalian bisa juga cari pakai angka yang kayak gini. Y sama dengan 0,5 sin VT V sin V dalam kurung T dikurang 0,5 X. V-nya dikeluarin.
gitu ya. Atau kalian bisa juga pakai persamaan yang ini. Y sama dengan 0,5 sin 2V. Ini V-nya dijadiin 2V, berarti nanti T sama 0,5 X-nya dibagi 2 nih, ya, dibagi 2. Jadi nanti T-nya jadi 0,5 T, terus 0,5-nya jadi 0,25 X. Kalau V-nya ini dijadiin 2V, gitu ya. Dari 1, 2, 3, ini jawabannya benar semua. Cuma terkadang nanti kalau di soal PG, kunci jawabannya bakal sedikit bervariasi. Jadi kalian jago-jago aja nih cara untuk membuat persamaannya, gitu ya. Kakak rasa untuk video kali ini cukup ya. Kalian bisa ulang lagi videonya kalau misal kalian merasa kurang jelas. Kalau kalian sudah merasa jelas, kalian bisa kerjakan latihan soal yang ada di link komentar, gitu ya. Kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa subscribe dan kalian bisa follow Instagram kita di Ayo Kita Privat atau di Ayo Belajar Fisika gitu ya. Nanti di sana kita belajar bareng-bareng ya. Karena kenapa? Pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.